Logistik dalam negeri. Logistik masuk mengacu pada arus masuk barang dan jasa ke dalam operasi bisnis, di mana setiap bisnis besar di industri teknologi bekerja dengan ribuan pemasok di seluruh dunia. Perlu sumber bahan dari berbagai penjuru dunia, di mana Samsung Electronics adalah konglomerat multinasional yang dimana memiliki lebih dari 2.500 mitra rantai pasokan. Untuk perusahaan besar dengan kehadiran penjualan global, penting untuk mengelola logistik secara strategis, karena di mana logistik merupakan tulang punggung rantai pasokan mereka. Rantai pasokan Samsung sebagai besar berlokasi di Asia. Samsung memiliki lengan logistik yang sangat kuat. Logistik masuk dan keluarga dikelola oleh anak perusahaan logistik terintegrasi seperti Samsung SDS dan Samsung Electronics Logitech. Samsung mendapatkan bahan baku dari pemasoknya yang berlokasi di Asia dan wilayah lain. Operasi Samsung memulai bisnisnya pada tahun 1938 sebagai perusahaan perdagangan. Ini telah menemukan pertumbuhan melalui diversifikasi berkelanjutan. Memasuki area bisnis baru sepanjang sejarahnya untuk menemukan pertumbuhan. Diversifikasi tetap menjadi strategi bisnis ini bagi perusahaan, di mana memasuki industri televisi pada tahun 1970 ketika memperkenalkan televisi hitam putih pertama. Kemudian pada tahun 1980 ia masuk industri perangkat keras telekomunikasi, di mana Samsung merupakan konglomerat asal Korea Selatan yang bermarkas di Seoul, Korea Selatan. Perusahaan telah memperluas operasinya ke berbagai belahan dunia, dari pasar dalam negeri hingga ASEAN dan beberapa wilayah lainnya, di mana pada Samsung juga memiliki 7 kantor regional di negara-negara termasuk Korea, China, Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan Singapura. Perusahaan telah membagi operasi bisnisnya menjadi 4 divisi bisnis utama yang beroperasi secara independen. Kemudian Herman memproduksi komponen elektronik otomotif. Logistik keluar. Logistik keluar ini mengacu pada arus keluar barang dan jasa dari perusahaan, atau secara sederhana adalah pergerakan barang dan jasa dari perusahaan ke pasar. Samsung adalah perusahaan terbesar di Korea Selatan. Itu membuat dan menjual berbagai macam produk dari smartphone hingga elektronik konsumen, semikonduktor, memori flash, NAND, dan televisi serta display. Ini telah mendirikan 7 pusat manufaktur di berbagai penjuru dunia di mana ia memproduksi produk yang dijualnya, karena Samsung adalah merek global. Produk yang diproduksi di lokasi manufaktur dan perakitannya dikirim dari sana ke berbagai pasar di seluruh dunia. Samsung memiliki anak perusahaan terintegrasi untuk menangani seluruh fungsi logistik termasuk logistik masuk dan keluar. Selain mendatangkan bahan baku dari pemasok, anak perusahaan ini juga mengurus logistik keluar. Mereka mengangkut barang jadi ke distributor dan pengecer di seluruh dunia. 2 anak perusahaan logistik terkemuka Samsung adalah Samsung Electronics Logitech dan Samsung SDC, yang keduanya awalnya merupakan bagian dari inti Samsung. Logitech Samsung Electronics sendiri mengangkut produk-produk buatan Samsung Electronics ke sekitar 120 negara di seluruh dunia. Selain itu, ia juga memberikan dukungan distribusi dan penjualan kepada Samsung Electronics untuk penjualan dan distribusi produknya ke pelanggan di seluruh dunia. Pemasaran dan penjualan. Pemasaran adalah pendorong penting pemerintah di industri smartphone dan elektronik konsumen. Industri ini mengalami persaingan yang ketat. Samsung bersaing dengan beberapa merek smartphone terkemuka seperti Apple dan Huawei. Akibatnya, fokus pada pemasaran sangat penting untuk mempertahankan permintaan dan penjualan di seluruh dunia. Selain itu, citra merek adalah sebelum segalanya. Sekarang, pelanggan pertimbangkan hal-hal seperti citra merek dan berkelanjutan untuk hal
lain memilih merek mana yang harus mereka beli. Perusahaan ingin membangun hubungan yang lebih kuat dan tahan lama dengan pelanggan mereka. Mereka ingin membangun citra yang dipercaya oleh pelanggan mereka. Namun, hal yang mengharuskan perusahaan untuk mempertahankan fokusnya pada reputasi perusahaan di mata publik. Samsung telah mempertahankan citra merek yang kuat dari merek teknologi. Ini adalah salah satu merek teknologi terbesar berdasarkan pendapat bersih. Pilar inti citra merek Samsung adalah kualitas produknya dan fokus pada inovasi teknologi. Smartphone Samsung sangat populer terutama karena desain dan kinerjanya yang solid. Peran pemasaran dalam konteks bisnis Samsung terbatas dibandingkan dengan penelitian dan pengembangan. Namun perusahaan telah berhasil memperkuat posisi pasar dan citra mereknya melalui dedikasi yang berkesinambungan terhadap kualitas dan inovasi produk. Dalam hal pemasaran, Apple berada di depan Samsung atau merek lain di industri smartphone. Namun Samsung juga beraktivitas dalam pemasaran untuk menambahkan pengaruh pasarnya. Ini terutama menggunakan saluran pemasaran digital untuk mempromosikan produknya. Namun perusahaan juga menggunakan promosi di toko dan saluran tradisional lainnya seperti media cetak untuk pemasaran dan promosi. Selain promosi online berbayar, perusahaan menggunakan media sosial untuk menjalankan kampanye, pemasaran dan mempromosikan smartphone-nya ke publik. Perusahaan juga berinvestasi dalam CSR dan berkelanjutan untuk mempertahankan citra solusi yang kuat dan reputasi yang solid. Samsung juga telah membentuk jaringan distribusi global yang kuat. Ini menggunakan seluruh online dan offline untuk penjualan smartphone dan produk elektronik lainnya. Seiring berjalannya waktu, tren e-niaga terus tumbuh lebih kuat. Semakin banyak orang yang membeli melalui saluran online. Samsung telah menumbuhkan ketergantungannya pada saluran e-com untuk penjualan dan distribusi produk di seluruh dunia. Melayani. Nah, Samsung memiliki jaringan distributor dan reseller global yang selain penjualan dan pemasaran juga memberikan dukungan purna jual kepada pelanggan. Nah, dukungan purna jual kini juga merupakan bagian penting dari pemasaran untuk sebagai besar perangkat keras fisik dan merek elektronik konsumen. Karena kualitas layanan pelanggan juga memiliki efek langsung pada citra merek. Selain itu, jika sebuah perusahaan ingin menciptakan citra yang unggul, ia harus fokus pada penyediaan layanan pelanggan yang unggul. Nah, layanan pelanggan berdampak pada kepuasan pelanggan dan sangat penting untuk memaksimalkan penjualan dan pendapatan. Samsung telah mempertahankan fokus yang sangat baik pada layanan pelanggan di semua wilayah pasar di mana ia beroperasi. Selain jaringan pusat layanan yang besar, perusahaan juga menggunakan saluran online untuk memberikan dukungan purna jual kepada pelanggan. Perusahaan telah mendirikan sejumlah besar pusat layanan di masing-masing pasar terkemuka. Misalnya, India sendiri memiliki lebih dari 3.000 pusat layanan Samsung. Selain mengunjungi pusat layanan ini secara pribadi, pelanggan dapat menggunakan nomor bebas pulsa untuk menghubungi perwakilan layanan pelanggan dari elektronik Samsung. Nah, sekarang ada beberapa saluran untuk menjadwalkan janji layanan. Perusahaan juga menggunakan alat obrol untuk menawarkan dukungan sepanjang waktu kepada pelanggan yang membutuhkan bantuan dengan perangkat ponsel cerdas mereka atau produk lainnya. Pengadaan. Pasokan terus-menerus dari bahan baku berkualitas baik sangat penting untuk menjaga pasokan produk yang berkesinambungan. Samsung telah mengelola rantai pasokan global, tetapi sebagian besar berada di kawasan Asia. Namun, perusahaan telah mengelola hubungan yang kuat dengan pemasoknya untuk memastikan pasokan bahan baku yang berkelanjutan. Samsung Electronics memiliki 216 bases global di 74 negara. Kantor-kantor ini menggunakan jasa dari 2.389 pemasok. Perusahaan telah mendirikan Pusat Pengadaan Internasional atau IPC yang bertindak sebagai hubungan pusat untuk mengelola hubungan pemasok. IPC bersama dengan sistem manajemen hubungan pemasok global menerima kiriman dari perusahaan yang ingin
menjadi bagian dari program manajemen pemasok Samsung. Selain pusat pengadaan internasional utama Samsung, IPC-nya juga hadir secara global di berbagai lokasi strategis. Mereka memantau tren teknologi terkini dan juga mengidentifikasi pemasok potensial dari lokasi tersebut. Di satu sisi memastikan bahwa rantai pasokan Samsung kompetitif, di sisi lain juga memastikan pasokan bahan baku berkualitas baik yang berkelanjutan dan tidak terputus. Samsung juga memelihara sistem pengadaan terintegrasi untuk mengelola operasi pengadaan SDM. Untuk setiap merek teknologi besar, penting untuk mempertahankan fokus strategis pada manajemen sumber daya manusia. Itu karena menjalankan merek teknologi global membutuhkan insinyur dan manajer yang berbakat. Orang adalah sumber inti keunggulan kompetitif untuk merek teknologi apapun. Dan selain menarik orang-orang berbakat, perusahaan perlu berinvestasi di dalamnya untuk pertumbuhan karir dan kepuasan kerja mereka. Perusahaan selain menawarkan pelatihan dan sumber daya penting lainnya yang diperlukan untuk membantu karyawan menemukan pertumbuhan karir yang lebih cepat dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Juga menawarkan gaji yang kompetitif serta manfaat lain bagi karyawannya. Samsung mencatat dalam laporan keberlanjutan 2020, tim sumber daya manusia di kantor pusat, kami dan manajer keragaman dan inklusi di setiap divisi telah menerapkan berbagai inisiatif, termasuk yang berfokus pada perempuan, penyandang disabilitas, kesenjangan generasi, budaya pendidikan, dan banyak lagi. Laporan berkelanjutan Samsung 2020 perusahaan telah sangat berfokus pada membawa kesetaraan yang lebih tinggi dan mendorong perempuan dalam organisasinya untuk menemukan pertumbuhan yang lebih cepat melalui pelatihan dan pemberdayaan. Teknologi adalah pendorong paling penting dari pertumbuhan bisnis di industri smartphone dan elektronik konsumen. Setiap bisnis smartphone terkemuka berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan untuk menemukan pertumbuhan yang lebih cepat dan mendorong penjualannya lebih tinggi. Samsung juga menjadikan inovasi teknologi sebagai fokus utama karena sebagian besar pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir didorong oleh diferensiasi berbasis teknologi. Selain mendirikan pusat R&D yang modern dan terbaik di kelasnya, perusahaan menginvestasikan sejumlah besar uang dalam penelitian dan pengembangan. Selama 2019, perusahaan menginvestasikan lebih dari 20 triliun Korea won dalam penelitian dan pengembangan. Infrastruktur. Perusahaan telah membagi operasi bisnisnya menjadi 4 divisi utama yang beroperasi secara independen satu sama lain. Ki Nam Kim, yang merupakan Wakil Presiden dan CEO Samsung, juga mengepalai bisnis solusi perangkat, semikonduktor, dan memori Samsung. Hyun Suk Kim adalah Presiden dan CEO dari Samsung dan juga mengarahkan bisnis elektronik konsumen Samsung. Selain itu, ia adalah kepala bisnis tampilan visual serta tim strategi produk. Dong Jin Ko, yang merupakan presiden dan kepala bisnis IT dan komunikasi seluler, juga merupakan kepala penelitian dan pengembangan seluler serta tim strategi teknologi.